Assalamualaikum, selamat pagi semua. Oke semua, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran kita kali ini. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan bahas langkah-langkah penyusunan program BK di sekolah. Nah semua, sesuai dengan mata kuliah kita, manajemen program PEGA di sekolah, satu bagian dari kegiatan manajemen itu adalah planning atau yang kita kenal dengan merencanakan. Nah, dalam kegiatan manajemen BK, planning itu tampak dalam program BK. Apa yang akan guru BK lakukan selama 1 semester? Bahkan 1 tahun ke depan, semua itu tertuang dalam sebuah program. Jadi, guru BK itu tidak bisa melakukan pelayanan BK sesuka hati mereka, namun harus ada perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan BK itu sendiri. Nah, adapun langkah dalam penyusunan program BK di sekolah itu ada 2 tahap. Pertama, kita kenal persiapan atau preparing, dan yang kedua kita kenal dengan tahap perancangan atau designing. Oke, adik-adik mahasiswa semua, pada langkah pertama atau tahap persiapan yang kita kenal dengan tahap preparing, dalam hal ini guru BK menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam menyusun program. Oke, dalam tahap persiapan ini atau dalam tahap preparing ini, dalam perencanaan program, guru BK melakukan asesmen kebutuhan. Nah, kita harus kenal dulu ya, apa itu asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kenali kondisi nyata peserta didik kita yang akan kita jadikan dasar dalam perencanaan program pembimbingan dan konseling kita. Nah, hasil asesmen kebutuhan akan dijabarkan dalam bentuk narasi dalam perencanaan program BK di sekolah itu. Nah, jadi kita harus kenali dulu kondisi nyata peserta didik kita yang akan kita jadikan sasaran kita. Karena yang akan kita bantu di sini adalah peserta didik kita. Nah, untuk itu setiap kegiatan pelayanan yang kita lakukan harus sesuai dengan kondisi nyata peserta didik kita. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan asesmen kebutuhan itu, pertama kita harus identifikasi data yang kita butuhkan untuk penyusunan program. Data apa itu? Ya, segala data yang ada yang harus sesuai dengan kondisi nyata peserta didik kita. Jadi, langkah awal dalam asesmen itu adalah kita harus tentukan data yang akan kita ukur, yang akan kita ungkap, akan kita kenali untuk kepentingan penyusunan program. Nah, data-data yang perlu kita ungkap itu seperti data-data tentang tugas perkembangan, kondisi peserta didik, permasalahan peserta didik, kondisi lainnya. Nah, untuk itu kita perlu melis kira-kira kondisi psikologis apa saja dari peserta didik kita ini yang harus kita kenali. Nah, kemudian yang kedua, kita akan pilih instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Nah, misalnya kita ingin lihat kira-kira permasalahan apa secara umum yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kalau kita ingin melihat
masalah secara umum yang dimiliki oleh peserta didik kita, instrumen yang tepat yang akan kita gunakan adalah aum umum atau yang dikenal dengan alat ungkap masalah atau DCM, cek masalah. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat sejauh mana pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik kita, maka kita bisa gunakan sebuah instrumen yang kita kenal dengan inventory tugas perkembangan atau ITP. Nah, dari sana nanti kita bisa lihat sudah sejauh mana pencapaian tugas perkembangan peserta didik kita. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu masalah belajar siswa, maka kita bisa gunakan salah satu instrumen yang kita kenal dengan alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL. Nah, jika kita ingin tahu misalnya seperti apa mood belajar, seperti apa gaya belajarnya, seperti apa minat, bakat. Nah, kita bisa gunakan instrumen lainnya. Nah, kalau gaya belajar, kita bisa gunakan tes belajar. Kalau kita ingin tahu motivasi belajarnya, kita bisa gunakan kuesioner motivasi belajar. Nah, kalau kita ingin tahu seperti apa hubungan sosialnya di kelas, kita bisa gunakan sosiometri. Nah, kemudian langkah ketiga dalam asesmen kebutuhan itu adalah kita kumpulkan data, kita olah, kita analisis, dan kita interpretasikan data hasil asesmen kebutuhan tersebut. Nah, kan tadi itu apa yang kita butuhkan, kondisi nyata peserta didik kita. Kita udah pilih instrumen yang kita gunakan. Nah, kita akan kumpulkan data itu. Kapan ya kita akan menyebarkan aum umum kepada peserta didik? Nah, setelah itu kita olah, kita analisis, dan kita interpretasikan sehingga kita memperoleh sebuah data tentang kondisi peserta didik kita itu yang nanti akan kita urai dalam bidang masalah. Baik itu bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Oke semua, nah kita akan bahas tahap kedua atau langkah kedua dalam penyusunan program, yaitu tahap perancangan atau yang kita kenal dengan designing. Jadi, kita akan rancang program BK berdasarkan asesmen kebutuhan tadi. Nah, dalam tahap kedua ini atau tahap perancangan ini, guru BK akan menyusun dua bentuk program. Pertama, dikenal dengan program tahunan. Kedua, dikenal dengan program semesteran. Nah, program tahunan itu memuat beberapa elemen. Pertama, ada rasional dari program itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dasar hukum. Yang ketiga ada visi dan misi dari bimbingan dan konseling yang ada. Visi misi ini harus merujuk pada visi misi sekolah. Karena visi misi BK ini akan membantu pencapaian visi misi sekolah. Kemudian kita akan susun deskripsi kebutuhan, tujuan dari BK itu sendiri. Kemudian kita akan uraikan komponen program BK itu. Kita akan uraikan bidang layanan BK itu. Rencana operasional atau yang kita kenal dengan plan. Kemudian
kita akan kembangkan tema dan topik sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang kita udah dapatkan tadi. Kemudian kita juga akan susun rencana evaluasi dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi, setiap kegiatan pelayanan dan konseling itu harus kita evaluasi. Sehingga kita tahu ya, sudah sejauh mana pencapaian dari kegiatan pelayanan konseling kita. Kemudian di akhir ada pelaporan dan tindak. Nah, kegiatan pelayanan BK itu juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana. Kalau kita lakukan atau kita rencanakan, kita akan melakukan bimbingan klasikal. Kira-kira sarananya apa saja ya? Nah, mungkin kita butuh alat peraga. Nah, kemudian kalau kita rencanakan kegiatan konseling individual, kira-kira kita butuh apa saja yang akan menunjang kegiatan kita itu. Jadi kita susun dalam program itu. Terakhir, ada anggaran biaya. Jadi kegiatan pelayanan BK itu butuh anggaran biaya juga. Misalnya, kita akan kolaborasi dengan pemateri dari luar sebagai mitra. Tentu ada insentifnya dong. Itu akan kita tuangkan dalam anggaran biaya. Dan kemudian yang kedua, kita akan susun program semesteran. Jadi selama 1 semester itu kita akan lakukan apa saja. Nah, itu akan tertuang dalam program semesteran. Nah, adik-adik mahasiswa, untuk lebih detailnya penyusunan program tahunan dan penyusunan program semesteran itu akan kita bahas dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwasanya dalam menyusun program BK itu kita awali dengan tahap persiapan, kemudian kita lanjutkan dengan tahap perancangan. Nah, demikian saja pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, oke adik-adik semua, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Demikian sekelumit tentang langkah-langkah penyusunan program BK secara teoritis. Insya Allah dalam pembelajaran selanjutnya kita akan bahas satu persatu mana cara menyusun program tahunan dan bagaimana cara menyusun program semesteran. Baik dalam merancang rasionalnya sampai pada merancang anggaran biayanya. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.